it the voice? Was it the fire burning in me? Yo, halo guys, welcome to 8-bit channel Borik ramah kuota anti ngelag guys. Oke, film kali ini berjudul Discovery, menceritakan tentang seorang ilmuwan yang berhasil menemukan adanya kehidupan setelah mati. Tentu saja, penemuan seperti itu banyak mengundang polemik, dan banyaknya orang yang bunuh diri karena terpengaruh olehnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan wawancara seseorang ilmuwan bernama Thomas Harber mengenai penemuannya yang telah 40 tahun ia kerjakan, yang dia sebut sebagai Discovery. Lalu, wawancara diakhiri dengan tragedi bunuh dirinya seorang juru kamera secara live. Kalian pasti bertanya-tanya, apa motif bunuh diri tersebut? Scene berfokus pada seseorang pria bernama Will, seorang dokter ahli saraf dan merupakan anak dari Thomas Harber, yang sedang berada di sebuah kapal menuju pulau terpencil. Di dalam, sebuah TV menyala dan menyiarkan berita bunuh diri live di scene awal, dan banyaknya orang yang bunuh diri setelah itu. Tak senang dengan berita tersebut, dia pun mematikan TV tersebut. Ternyata di sana juga ada seorang cewek hot jeletot bernama Ayla yang sedang mendengarkan siaran tersebut. Mereka pun berkenalan, dan karena satu tujuan, mereka pun terus berbincang sampai mereka berpisah. Rupanya, jiwa jomblo yang selama ini tertidur mulai memberontak dan menemukan benih-benih cinta di hati Will, Ayla. Tak lama kemudian, Will dijemput oleh saudaranya, Toby. Di sepanjang perjalanan terlihat fenomena tidak biasa di pemakaman, karena banyaknya orang yang bunuh diri sejak bunuh diri live kemarin, termasuk teman-teman Will. Mobil pun berhenti di sebuah bangunan yang tampak horor, yang dulunya merupakan tempat perkemahan musim panas bagi remaja bermasalah. Dan kini bangunan tersebut telah dibeli oleh Thomas Harber dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terpengaruh Discovery. Sebenarnya apa itu Discovery? Saat masuk di dalam sana, terlihat banyak sekali orang yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Di antaranya ada Cooper dan Lacey yang sedang menguji mesin-mesin di sana. Will pun akhirnya bertemu dengan ayahnya. Namun, Thomas Harber sedang melakukan uji coba penemuannya dengan cara membuat dirinya mati selama beberapa detik, lalu menghidupkannya kembali. Sungguh penemuan ekstrim di luar logika manusia. Setelah uji coba selesai, Will dan Thomas pun berbincang-bincang, dan diketahuilah bahwa Will adalah sumber inspirasi dari penemuannya Discovery. Semuanya berasal dari teori Will yang menyebutkan bahwa kesadaran merupakan wujud dari sebuah zat, yang entah zat itu padat, cair, atau gas. Hanya Mamang sutradara yang tahu. Namun, sepertinya Will tidak setuju dengan penemuan ayahnya. Menurutnya, itu hanya akan terus menambah jumlah orang yang bunuh diri. Lagi-lagi bunuh diri, masih belum jelas alasannya. Will meminta agar Thomas menghentikan pekerjaannya. Dan perbincangan pun diakhiri dengan Thomas yang kekeh tetap melanjutkan pekerjaannya. Will kemudian berjalan mencari udara segar di sekitar pantai. Di sini, dia tampak memiliki sebuah ingatan yang membuatnya cukup trauma. Lalu, dari kejauhan, dia melihat Ayla yang sedang mengisi tasnya dengan batu, dan kemudian berjalan ke arah laut. Sadar Ayla akan melakukan bunuh diri, Will segera berlari menyelamatkan Ayla. Setelah beberapa lama kucubulkan di air, Will pun berhasil menyelamatkan Ayla dan membawanya ke tempat ayahnya. Namun untuk bisa diizinkan tinggal di sana, Ayla perlu melakukan sebuah kuesioner yang akan menentukan bisa atau tidaknya dia tinggal di sana. Singkat cerita, Ayla berhasil menyelesaikan kuesioner tersebut dan diperbolehkan tinggal di sana. Malamnya, Will dan beberapa orang terpilih, termasuk Ayla, menghadiri sebuah pertemuan dan berdoa pada Tuhan. Sekilas mirip-mirip sekte di film-film horor ya. Lalu kemudian Thomas memperkenalkan penemuan mesin barunya yang dapat merekam kemana mereka pergi setelah mati.
sungguh fantastis. Namun, karena masih tahap beta, tidak diperlihatkan cara kerja dari mesin tersebut. Kemudian scenes berpindah di mana mereka sedang menyusun rencana untuk menguji coba mesin barunya. Dan untuk rencana tersebut, mereka membutuhkan seekor mayat. Lalu diutuslah Will, Ayla, dan Toby yang akan mencuri seekor mayat dari rumah sakit. Di tengah perjalanan, Ayla sedikit mengungkit masa lalu ibunya Will yang ternyata bunuh diri, dan itu terjadi sebelum adanya Discovery. Cerita kembali berfokus ke rencana awal mereka untuk mencuri mayat. Dengan akting ala-ala sinetron, Toby berhasil menipu dokter yang sedang jaga dengan pura-pura mencari mayat saudaranya yang mati. Lalu Will dan Ayla masuk ke ruang mayat dan berhasil membawa satu mayat dengan nama Pat Phillips. Setelah kembali, uji coba dilakukan. Namun setelah mencoba berkali-kali, tetap saja gagal. Lalu saat semua orang berada di luar ruangan, Will masuk ke dalam untuk melepaskan alat-alat itu dari si mayat. Namun tiba-tiba monitor menyala dan memperlihatkan seseorang yang sedang berjalan ke rumah sakit. Lalu saat Thomas dan Toby masuk, dia segera mematikan monitor tersebut dan merahasiakannya. Sebenarnya, rekaman apa tadi? Apakah kehidupan setelah mati atau hanya sebuah ingatan? Esok harinya, mereka mengembalikan mayat curiannya. Setelah selesai mengembalikan mayat, Will kembali menonton rekaman yang ia ambil dari lab. Dan tanpa sepengetahuan siapapun, ia pergi ke rumah sakit menyelidiki rekaman itu dan mengikuti arah sesuai rekaman. Namun penelusuran berhenti karena jalan yang ia ikuti buntu. Padahal jelas di rekaman video tersebut terdapat lorong. Ia kemudian bertanya pada seseorang, mas-mas tukang cleaning service, mengenai lorong tersebut. Benar saja, dulu itu adalah sebuah lorong, namun telah direnovasi dan menjadi sebuah ruangan, tepatnya 10 tahun yang lalu. Misteri semakin sulit untuk dipecahkan. Scenes berpindah, kali ini memperlihatkan orang-orang yang sedang berkumpul sambil menikmati alunan musik nan syahdu. Lalu datanglah Thomas yang kemudian memanggil Leslie yang diketahui karena telah menyebar isu mesin itu adalah sebuah kegagalan kepada beberapa orang yang kemudian diusir. Scenes berpindah, Will memberitahu Ayla mengenai rekaman tersebut. Kini, mereka pergi mencari daftar nama orang dengan marga Phillips. Malamnya, Ayla kembali menonton dan menyimpulkan itu bukanlah sebuah ingatan. Setelah menemukan detail tersembunyi seperti tato milik Phillips yang berbentuk mercusuar. Padahal ketika ia melihatnya di lab, tatonya berbentuk ombak. Scenes berpindah esok hari. Will dan Ayla pergi ke pantai. Di sana mereka curcol. Will yang dulu pernah tenggelam di pantai karena sesuatu yang sering dilihatnya dalam ingatan. Dan Ayla yang memiliki anak kecil berumur 5 tahun yang telah tewas. Tidak dijelaskan anak itu mati karena apa. Mereka pun menjadi semakin dekat. Lalu kemudian mereka pergi ke rumah keluarga Phillips untuk melanjutkan penyelidikan dan bertemu adik dari Phillips. Dan terungkaplah bahwa Pat Phillips merupakan seorang bajingan yang bahkan tidak pernah menunjukkan batang hidungnya sekalipun ketika ayahnya sakit parah. Lalu, apakah rekaman tersebut merupakan sebuah time travel? Masih belum diketahui. Will dan Ayla yang telah kembali kini berada di dalam kamar. Mereka hampir terbawa suasana dan akan bercocok tanam. Namun tidak jadi karena dikejutkan Toby yang panik karena Thomas yang menjadikan dirinya sendiri sebagai kelinci percobaan mesin barunya. Mereka pun segera kesana dan lagi-lagi diperlihatkan monitor yang menunjukkan kejadian sebelum istrinya Thomas yang kala itu mengajak Thomas untuk makan malam. Namun Thomas sangat sibuk
dengan pekerjaannya dan tidak mengacuhkannya. Lalu istrinya naik ke lantai atas dan berakhir bundir di bak mandi. Sungguh dramatis. Tapi yang terjadi di rekaman kali ini berbeda. Thomas yang meninggalkan pekerjaannya dan menghentikan istrinya naik ke lantai atas dan mengajaknya makan malam. Namun itu tidak berlangsung lama, karena jika dibiarkan maka Thomas akan tewas. Mereka pun segera melepas semua peralatan yang menempel pada Thomas, dan Thomas pun masih selamat. Thomas pun melihat rekaman tersebut, lalu Thomas menjelaskan kehidupan pasca kematian yang merupakan bidang eksistensi berbeda. Mungkin maksudnya dimensi lain. Dan mungkin saja sekarang mereka berada di tempat tersebut. Maksudnya, bisa saja kehidupan yang sekarang sedang mereka jalani adalah kehidupan setelah mati, dan mereka berada di dimensi lain dari kehidupan sebelumnya. Seperti hidup di kondisi yang sama, namun dengan skenario berbeda. Karena jika kebenaran seperti itu dirasa berbahaya jika diketahui oleh umum, mereka pun akan menghancurkan mesin itu. Tiba-tiba Cooper memanggil Thomas untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang terjadi kepada semua orang yang ada di situ. Ketika Thomas menjelaskan semuanya, tiba-tiba Lacey datang dan langsung menembak Ayla dengan dalih hanya mengirimkan Ayla ke tempat lain. Sungguh membagongkan. Di detik-detik terakhir sebelum kematian Ayla, diperlihatkan bagaimana anaknya mati. Ternyata anaknya mati tenggelam di laut. Kasihan sekali. Setelah itu Ayla pun paeh. Will yang belum bisa terima atas kematian Ayla akhirnya kembali menggunakan mesin itu kepada dirinya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian, Will tersadar dirinya berada di atas kapal seperti di scene awal. Dan dia pun bertemu Ayla kembali dan terungkap sudah. Ini bukan pertama kalinya Will bertemu dengan Ayla di kapal ini, namun sudah berkali-kali. Dan dia tidak pernah berhasil menghentikan kematian Ayla. Dan setiap semuanya berakhir, dengan kata lain dia mati, maka dia akan selalu memulainya di kapal ini. Lalu terdengar suara rekan-rekan Will yang akan menyelamatkannya di seberang. Apakah Will selamat? Lalu scenes berpindah memperlihatkan Will yang sedang berada di pantai. Lalu dia melihat bocil yang sedang bermain sendiri dan hampir terseret arus. Tapi Will berhasil menyelamatkannya, dan ibu si anak datang lalu memanggilnya. Ternyata ibu si anak adalah Ayla. Bukannya Ayla sudah mati, namun mereka tidak saling mengenal. Lalu saat mereka berpisah, Will samar-samar seperti mengenalinya. Namun film pun berakhir, ending yang sesat. Kesimpulan dari film ini, semuanya berawal dari teori penelitian Will mengenai kesadaran yang kemudian dikembangkan oleh Thomas yang kala itu tengah merana atas kematian istrinya. Lalu dia menamainya Discovery. Jadi motif bundir si tukang kamera yang telah terpengaruh Discovery, yaitu dia ingin segera pergi ke dimensi lain yang mempunyai skenario hidup berbeda. Karena mungkin saja di sana dia bisa menjadi presiden. Asik. Muncul sebuah pertanyaan, apakah rekaman itu akurat? Dan ya, rekaman itu akurat, no tipu-tipu. Itu ditunjukkan oleh tato Pat Phillips yang berbeda, ibunya Will yang tidak jadi naik ke lantai atas, dan Will sendiri yang kembali ke kapal. Dan kebenaran yang terungkap di scene akhir secara tidak langsung menjelaskan ingatan yang selalu dilihat Will adalah Ayla yang bundir di laut. Scene terakhir telah menjawab pertanyaan yang terakhir. Will telah mati dan berpindah ke dimensi lain yang kemudian menyelamatkan anaknya Ayla. Oke, segitu saja video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka, tinggalkan like dan subscribe agar Mimin lebih semangat dan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.